Halo guys, assalamualaikum. Di video ini saya Faisal VIP akan membahas 10 fitur di HP Oppo A6t. Nah, jadi video ini cocok banget ya guys buat kalian yang ingin membeli Oppo A6t ataupun buat kalian yang sudah membeli HP Oppo A6t jadi lebih mengetahui fiturnya guys. Nah guys, kenapa saya sebut rahasia atau tersembunyi di judul? Nah, jadi karena sebagian besar orang sebelum membeli HP itu dia belum mengetahui ya guys fitur-fitur pada HP yang ia akan beli guys. Oke, langsung aja kita ke video pembahasannya. Jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini. Oke guys, fitur yang pertama di sini yang akan kita bahas untuk fitur ketuk ganda guys. Di Oppo A6t di sini fitur ketuk gandanya dalam kondisi default belum aktif guys. Kalian bisa aktifkannya di menu pengaturan, layar awal dan layar kunci. Di sini kita aktifkan ketuk 2 kali dan di sini kita aktifkan ketuk 2 kali. Nah, jadi seperti ini guys, ketuk 2 kalinya kita bisa mematikan layar maupun menghidupkan layar guys. Nah, ini saya sudah aktifkan face detection-nya, jadi dia langsung mendeteksi wajah saya dan langsung terbuka. Fitur yang kedua, fitur angkat layar otomatis menyala guys. Nah, kalian bisa aktifkannya di menu pengaturan guys. Lalu masuk ke layar awal dan layar kunci. Di sini kalian aktifkan opsi angkat untuk membangunkan. Nah, jadi seperti ini guys fiturnya. Ketika HP Oppo A6t kita dalam posisi mati dan ketika kita angkat, layarnya langsung menyala guys. Nah, itu untuk fitur yang kedua. Selanjutnya fitur yang ketiga, fitur perekaman layar dengan kamera depan. Nah, nilai plusnya di Oppo A6t ini guys, dia untuk fitur perekaman layar ya, dia sudah bisa untuk mengaktifkan kamera depannya. Nah, di sini kalian cari aja ikon rekam layar. Nah, jika belum ada guys di pusat kontrol ini, kalian bisa klik edit dahulu guys. Nah, kalian cari di bagian bawah sini. Nah, ini dia. Kalian bisa sentuh tahan lama, lalu kalian bisa pindahkan ke atas supaya dia tampil. Kalian mau atur posisinya juga bisa guys. Lalu klik selesai. Nah, jadi ini dia ada ikon perekaman layar. Kita sentuh tahan lama aja guys. Nah, di sini kita bisa setting dahulu. Oke, perekaman layar di sini ada rekam suara mikrofon, suara kita ikut terekam, dan di sini ada rekam video kamera depan. Di sini video kamera depannya saat merekam layar dia bisa aktif guys. Sekarang saya akan langsung coba melakukan perekaman layar. Klik mulai merekam. Oke guys, jadi seperti ini ya untuk perekaman layar di Oppo A6t. Kita bisa aktifkan untuk kamera depannya. Saya akan coba membuka aplikasi YouTube. Kita tes dulu ya. Di akunnya Bang Andra ST. Pria ini gak. Oke guys, di sini jaringan WiFi saya mungkin cukup nge-lag ya. Tapi it's okay. Nah, di sini saya tutup. Di sini kita akhiri. Kita lihat hasilnya guys. Kalian bisa ceknya di galeri. Oke, jadi di sini kalian bisa lihat hasilnya guys. Oke guys, jadi seperti ini ya untuk perekaman layar di Oppo A6t. Kita bisa aktifkan untuk kamera depannya. Saya akan coba membuka aplikasi YouTube. Kita tes dulu ya. Di akunnya Bang Andra ST. Oke guys, di sini jaringan Jadi jutawan. mungkin cukup nge-lag ya. Di sini kita akhiri. Nah, jadi seperti itu guys untuk hasil perekaman layarnya guys. Ya, ini sangat bermanfaat ya guys untuk kamera depan ini. Ya, apabila ada sedikit lag itu sangat wajar ya guys karena HP ini juga kelas entry level. Oke, selanjutnya fitur yang keempat, fitur bilas samping cerdas. Kalian bisa aktifkannya di menu pengaturan guys. Oke, next kita masuk ke aksesibilitas dan kenyamanan. Lalu di sini ada baris samping cerdas. Nah, di sini kita bisa aktifkan.
Nah, kalian bisa lihat ya, sekarang udah ada bilas samping cerdasnya. Nah, seperti ini guys untuk bilas samping cerdas ini. Nah, jadi kalian bisa membuka aplikasi favorit kalian dengan lebih cepat guys. Nah, di sini kalian bisa edit daftar aplikasinya. Saya akan contohkan, saya akan menambahkan aplikasi YouTube, lalu klik selesai. Nah, jadi pengoperasiannya seperti ini guys. Nah, kalian bisa pilih jangan sembunyikan. Oke, mati lampu guys, tunggu ya guys. Oke guys, sekarang lampunya udah kembali menyala. Nah, di sini kita lanjutkan ya. Nah, tadi kan udah sampai menambahkan aplikasi di bilas samping cerdas. Di sini saya akan coba membuka sebuah aplikasi. Kalian bisa memanfaatkan bilas samping cerdasnya. Saya contohkan membuka aplikasi YouTube. Nah, dia dalam posisi jendela mengambang seperti ini guys. Oke, seperti ini. Nah, kalian bisa guys untuk mengubah posisinya jendela mengambang ini kan, dan juga bisa mengecilkannya guys seperti ini. Nah, jadi bilas samping cerdas ini bisa kalian manfaatkan untuk jendela mengambang juga guys seperti ini. Kalian bisa sambil mendengarkan musik di aplikasi YouTube maupun lainnya guys. Oke, seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya guys untuk baris samping cerdasnya. Nah, di sini kalian bisa memilih layar penuh atau minimalkan atau tutup. Nah, di sini kalian bisa coba. Nah, ini saya coba layar penuh. Maka seperti ini guys. Fitur yang kelima, extended RAM. Nah, di Oppo A6t ini sudah ada guys untuk extended RAM-nya. Nah, itu udah sangat umum ya di HP-HP zaman sekarang. Namun di sini kita lihat untuk maksimal extended RAM-nya berapa GB guys. Kalian bisa masuk ke setelan, lalu kalian bisa masuk ke bagian menu tentang telepon. Ini dia. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian RAM ini guys. Nah, jadi di Oppo A6t ini untuk extended RAM-nya kita bisa setting 2 GB, 4 GB, atau 8 GB guys. Maksimalnya adalah 8 GB guys. Ini udah aktif posisinya di 8 GB guys. Nah, jadi seperti itu guys untuk fitur extended RAM di Oppo A6t. Fitur yang keenam, fitur sembunyikan aplikasi. Nah, di Oppo A6t ini ada fitur sembunyikan aplikasinya ya guys. Nah, untuk penggunaan fitur sembunyikan aplikasinya, di sini saya udah aktifkan sembunyikan aplikasinya. Saya udah sembunyikan aplikasi TikTok. Di sini sudah tidak ada aplikasi TikToknya, udah tersembunyi. Nah, di sini ada dua opsi guys untuk mengakses aplikasi yang udah kita sembunyikan. Kalian bisa memilih metode icon seperti ini. Kalian bisa sesuaikan namanya, dan di sini kalian juga bisa menggunakan metode menggunakan dial pad. Nah, di sini kita pilih salah satu ya guys. Saya menggunakan icon aplikasi seperti ini. Nah, di sini untuk mengakses aplikasi yang sudah kita sembunyikan, kita cukup klik. Lalu di sini kalian bisa menggunakan kata sandi privacy, ataupun kalian bisa memilih metodenya menggunakan sidik jari, ataupun kalian bisa menggunakan wajah guys. Nah, di sini saya menggunakan sidik jari aja biar lebih cepat. Nah, jadi seperti ini guys. Dia muncul daftar aplikasi yang udah kita sembunyikan. Untuk proses aktifkan sembunyikan aplikasinya saya skip aja guys karena terlalu panjang nanti videonya. Nah, maka kita bisa membuka aplikasi yang sudah kita sembunyikan guys tanpa perlu mengeluarkan aplikasi itu dahulu. Oke guys, selanjutnya fitur yang ketujuh, fitur membelah layar atau split screen. Nah, di sini saya contohkan ketika membuka aplikasi. Nah, di sini tidak semua aplikasi support ya guys dengan split screen. Saya contohkan aplikasi Google. Nah, di sini untuk membuka belah layarnya kalian cukup swipe dengan 3 jari ke atas guys. Nah, jadi penggunaannya simple. Kalian bisa membuka aplikasi keduanya. Nah, di sini saya contohkan aplikasi YouTube. Maka tampilannya seperti ini guys. Nah, kalian bisa mengecilkan aplikasi bawahnya seperti ini. Oke. Nah, ini untuk fitur split screen-nya guys. Kalian juga bisa mengubah orientasi layarnya guys seperti ini.
Namun kalian harus mengaktifkan dulu guys rotasi layar otomatisnya. Oke, sekarang kita coba. Nah, jadi seperti ini ya guys untuk fitur split screen-nya di Oppo A6T. Oke, selanjutnya fitur yang ke-8, fitur pembersih speaker. Nah, di Oppo A6T kalian bisa menemukan fitur pembersih speakernya di pusat kontrol guys. Kalian harus edit dahulu. Nah, kalian cari di bawah sini ada pembersih speaker, ini dia. Kalian bisa pindahkan ke atas lalu klik selesai. Nah, jadi seperti ini guys fitur pembersih speakernya. Nah, di sini kalian bisa maksimalkan aja volumenya dan kalian bisa sambil goyang-goyangkan HP kalian seperti ini guys. Ini fungsinya untuk mengeluarkan debu-debu yang masuk ke speaker kita guys. Sehingga speaker kita bisa lebih bersih dan jernih lagi guys. Pembersihan selesai, bersihkan speaker Anda secara rutin untuk menjaga performa dan kebersihan yang optimal. Oke guys, selanjutnya fitur yang ke-9, fitur riwayat notifikasi. Nah, di sini kalian bisa cek di menu pengaturan ya guys. Oke, selanjutnya kalian bisa masuk ke bagian menu notifikasi ini. Selanjutnya di sini kalian bisa masuk pengaturan lainnya. Nah, di sini ada riwayat notifikasi. Nah, ini dalam posisi default belum aktif guys. Kita bisa aktifkannya dahulu. Oke guys, sekarang saya akan coba ya. Ini untuk riwayat notifikasi fungsinya seperti ini guys. Misalnya ada orang yang mengirim chat ke HP kalian seperti ini, saya contohkan. Oke, misalnya kalian sedang tidak menggunakan HP-nya ya. Nah, orang itu mengirim chat dan mereka sebelum kita melihatnya menghapusnya seperti ini. Nah, ketika kalian buka Oppo A6T kalian, di sini kalian bisa lihat ya untuk di aplikasi WhatsApp-nya. Di sini pesannya sudah dihapus. Nah, di sini kalian bisa cek untuk riwayat notifikasinya guys. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk pesannya masih tetap ada guys. Tadi saya mengirim tes isinya dan di sini masih ada untuk riwayat notifikasinya. Fitur yang ke-10, jadwal hidup dan mati secara otomatis. Nah, kalian bisa cek di menu pengaturan guys untuk fiturnya. Selanjutnya kalian bisa masuk ke bagian menu aksesibilitas dan kenyamanan. Nah, selanjutnya guys, kalian bisa menemukan fiturnya di sini guys, jadwal hidupkan matikan. Nah, ini guys berfungsi misalnya kalian ingin ketika tengah malam, ketika kalian sudah tidur, kalian bisa HP kalian secara otomatis mati dan hidup. Misalnya kalian malam itu tidurnya di pukul 11 malam, kalian bisa aktifkan mati secara otomatisnya di pukul 11 malam dan hidupnya misalnya kalian bangun di pukul 5, kalian bisa aktifkan. Dan di sini kalian bisa memilih hari apa aja yang aktif guys. Nah, di sini posisinya aktif semua aja. Nah, di sini klik selesai. Maka sekarang Oppo A6T kita secara rutin setiap harinya akan mati di pukul sekian dan hidup di pukul sekian guys, tanpa perlu kita matikan secara manual dan kita juga nggak perlu hidupkannya secara manual guys. Nah, jadi itu guys 10 fitur yang saya bahas di video ini. Jika ada fitur lainnya yang ingin kalian tanyakan seputar Oppo A6T ini, kalian bisa tanyakan di kolom komentar guys. Oh ya, untuk kekurangan HP ini yang cukup saya butuhkan di kehidupan sehari-hari apabila menggunakan daily HP ini adalah HP ini tidak memiliki NFC guys. Tapi kalau untuk kelas entry level HP ini sudah cukup baik guys. Kekurangannya hanya di NFC aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini. Terima kasih.